Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita lanjut kepada sejarah Indonesia. Kalau sebelumnya kita belajar tentang alasan bangsa-bangsa Barat datang ke Nusantara, kali ini kita akan fokuskan kepada suatu bangsa. Yang akan kita pelajari khususnya kali ini adalah kehadiran Inggris di Nusantara. Apa tujuannya dan kenapa bisa terjadi pendudukan Inggris di Nusantara. Nah, jadi saya cerita dulu. Ya, mungkin ini tidak ada di buku. Di buku hanya menjelaskan tentang beberapa kebijakan ya di sini, dan saya tidak akan bahas lagi di slide ini. Silahkan kalian buka bukunya, baca di situ mengenai kebijakan-kebijakan apa yang terjadi pada masa kependudukan Inggris di Nusantara. Nah, dari tahun 1579 atau abad 16, sebenarnya Inggris telah tiba di Nusantara. Ya, jadi bukan pada abad 1800-an ya, tapi udah jauh sebelum itu. F. Drake, seorang ya penjelajah Inggris, itu singgah di Ternate untuk mengadakan dagang ya dengan penduduk lokal Ternate. Nah, beberapa tahun kemudian ya tahun 1602 East Indies Company atau EAC tiba di Banten ya dengan tujuan berdagang. Nah, 11 tahun kemudian di 1613 EAC berdagang dengan kerajaan Goa yang ada di Sulawesi. Nah, selanjutnya ya EAC semakin besar. Akhirnya EIC ini membuat loji atau kantor ya, di Batavia. Ya, Batavia itu adalah nama kota Jakarta pada saat itu. Nah, berlanjut ya 19 tahun kemudian, karena Inggris dan Belanda pada saat itu telah tiba ya, dan kebetulan di Ambon ini dikuasai oleh Belanda, jadi ya menurut beberapa sumber terjadi Amboina Massacre ya, maksudnya ini pembantaian Ambon. Jadi ada beberapa orang Inggris di situ dibunuh oleh Belanda dengan alasan orang Inggris ini ingin membunuh pemimpin Belanda di daerah Ambon. Ya, sehingga Inggris merasa takut, dan memang Inggris fokusnya bukan di Nusantara tapi lebih kepada Amerika pada saat itu. Nah, selanjutnya Inggris akhirnya diusir oleh Belanda dari Banten ya, dan tahun 1684 Inggris membuat Fort York di Nah, ya, berselang beberapa abad ya, Inggris datang lagi ke Batavia dengan menyerang ya. Jadi ada serangan Inggris ke Batavia melawan Belanda. Setelah beberapa tahun ya, tahun 1814 terjadi perjanjian Anglo-Dutch atau konvensi London yang akan kita pelajari selanjutnya, dan akhirnya pada 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda ya. Nah, Nusantara ini akhirnya kembali ke Belanda setelah terjadinya Anglo-Dutch atau konvensi London ini. Nah, kita akan fokus ke tahun 1811 sampai 1816. Ya, 5 tahun ini merupakan hal-hal yang sering dikeluarkan ya tentang sejarah penjajahan di Nusantara oleh Inggris. Nah, tahun 11 Agustus 1811
Ya, IC ini datang di Batavia, ya alias Jakarta. Nah, batalionnya ini dipimpin oleh Lord Minto atau panjangannya Gilbert Elliot Murray Kinkin-Mount, ya the first Earl of Minto. Ya, jadi dia adalah seorang bangsawan ya untuk menggempur Hindia Belanda. Ya, menggempur Hindia Belanda pada saat itu. Nah, karena adanya perlawanan dari Inggris, maka akhirnya Belanda yang kala itu ya terlibat di Eropa ya pada perang Napoleon ya Napoleonic War, akhirnya tidak bisa melawan gempuran dari Inggris. Nah, sehingga muncullah perjanjian Tuntang. Nah, perjanjian Tuntang itu apa? Nah, perjanjian Tuntang ini ya terjadi di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ada di Pulau Jawa. Jadi sebelumnya penyerangan Inggris ke Belanda ini terjadi di seluruh Jawa. Ya, makanya bisa kalian cari di Wikipedia mungkin Perang Jawa 1811. Nah, itu akan nanti muncul beberapa sorotannya. Isinya ya, pemerintah Belanda menyerahkan Nusantara kepada Inggris di Kalkuta, India. Nah, Kalkuta, India ini adalah pusatnya pemerintahan Inggris ya, yang ada di Asia pada saat itu. Selanjutnya, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang ya, dari Inggris. Ya, semua tentara Belanda di situ ditangkap sebagai tawanan. Nah, selanjutnya, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Dan yang terakhir, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Ya, karena Belanda pada saat itu juga ikut berperang di Perang Napoleon. Tentu, yang namanya perang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya Inggris menghindari hutang dari perang tersebut. Nah, pemerintahan Inggris ya selama 5 tahun lebih dipimpin oleh Raffles ya, atau Sir Thomas Stamford Bingley Raffles ya. Ada beberapa hal selama dia memimpin sebagai gubernur Hindia Belanda, antara lain ya History of Java, Kebun Raya Bogor, dan penemuan Rafflesia arnoldii yang ada di Kebun Raya Bogor. Yang pasti yang sudah pernah ke KRB pasti pernah lihat ya Rafflesia arnoldii sebagai bunga terbesar di dunia. Nah, akhirnya ya setelah 5 tahun kurang lebih penjajahan Inggris berakhir di Nusantara. Nah, ya seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi Convention of London ya atau Anglo-Dutch Treaty, itu perjanjian Anglo-Dutch. Anglo itu Inggris, Dutch itu Belanda. Ya, terjadi pada tahun 1814. Kok baru tahun 1816 Inggrisnya keluar? Ya, tidak seperti saat ini yang kita bisa menggunakan gadget, kita menelpon dari belahan dunia lain bisa langsung tersambung. Karena dulu tidak ada teknologi seperti itu, maka perlu waktu untuk menyampaikan berita ya, dari Inggris ke Nusantara, ke Hindia Belanda ya, kurang lebih isinya seperti ini ya, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Ini ceritanya ini terjadi karena Perang Napoleon ini telah berakhir, maka kependudukan Perancis di Belanda akhirnya bergoyah. Jadi Convention of London ini adalah perjanjian damai antara Inggris dan Belanda. Jadi Indonesia dikembalikan ke Belanda, namun ada beberapa jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, Guyana tetap menjadi hak Inggris. Ya, Cochin, ya pantai di Malabar
diambil oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Nah, ini kurang lebih 3 inti dari Invention of London. Akhirnya 2 tahun kemudian ya, Inggris menyerahkan sepenuhnya pemerintahan kembali kepada Belanda. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Ini hanya sebagai penambah materi ya. Untuk kebijakan segala macam, silahkan kalian buka buku tema 7. Ya, di situ sudah jelas ya, dari segi pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya ada pada masa pemerintahan Stamford Raffles. Kurang yang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.